Anies cocok jadi presiden Rohingya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Guru Eksan, Pak Guru Matematika. Mata, telinga, mata hati harus peka. Namun demikian, kita sudah merdeka selama 79 tahun. Tapi kok iya masih ada warga negara Indonesia yang keblinger kalau nggak boleh dikatakan sebagai golongan yang bodoh banget itu, atau goblok banget itu, kalau nggak boleh dibilang gitu. Tapi memang goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, pada video kali ini kita masih mereaction ya terkait Pilpres 2024. Nah, ini anak abah ini lucu-lucu ya. Ini bahkan ada yang mengakui ya bahwasanya Pak Anies memang cocok menjadi presiden Rohingya ya. Setelah kalah di Indonesia, mungkin cocok di sana ya. Dan ada satu pernyataan dari seorang guru matematika. Nah, beliau memberikan pesan terhadap para anak abah. Nah, ini dengarkan ya. Nah, ini pesannya sangat menampar para anak abah di seluruh Nusantara. Nah, apa pesannya? Langsung saja kita simak video-videonya. Pak Anies cocok jadi presiden Rohingya. Betul. Bukan cuma jadi presiden Rohingya. Betul. Aku dia ya. Saya juga lebih setuju kalau Anies Baswedan jadi presiden Rohingya. Iya, saya juga setuju lagi. Daripada harus jadi presiden Republik Indonesia. Saya sama sekali tidak setuju. Saya tidak merestui. Gimana pendapat kalian? Setuju nggak kalau Pak Anies jadi presiden Rohingya? Begini, begitu, begecerot, cerot, nanti saya ngecerot di mukamu itu. Pangeran Yanman. Sekalian juga Anies dijadikan presiden Yanman, ya kan? Begini, begitu, begecerot, cerot, ngecerot di mukamu nanti. Goblok, jangan dipiara. Lupa. Kalian itu kan pasukan angin, ya kan? Pasukan perubahan. Makanya selalu berubah-berubah, ya kan? Begini, begitu, begecerot, nanti saya cerot di mukamu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Guru Eksan, Pak Guru Matematika. Mata, telinga, mata hati harus peka. Ini ya, Pak Guru Kali ini Eksan. saya akan mengajak sharing pada kalian semuanya, pada seluruh warga negara Indonesia dimanapun Anda berada. Indonesia dijajah dalam kurun waktu yang sangat lama, kurang lebih 350 tahun. Dan sampai sekarang Indonesia sudah merdeka selama 79 tahun. Jadi kita itu merdekanya masih lebih pendek daripada waktu kita dijajah. Namun demikian, kita sudah merdeka selama 79 tahun. Tapi kok iya masih ada warga negara Indonesia yang keblinger kalau nggak boleh dikatakan sebagai golongan yang bodoh banget itu, atau goblok banget itu, kalau nggak boleh dibilang gitu. Tapi memang goblok. Karena mengapa? Orang-orang ini mudah kepencut, mudah terpengaruh dengan mereka orang-orang yang masuk dalam kategori imigran Yaman. Dalam pidatonya mereka mengatakan siap menangkan Indonesia, siap rebut Indonesia, siap rebut Indonesia, Allahu Akbar, takbir. Harusnya pidato ini itu pada saat melawan Belanda.
seperti yang digelorakan oleh Bung Tomo. Loh, kamu imigran Yaman, nenek-nenek moyang kamu, kakek moyang kamu, saat itu kamu kemana? Kok sekarang baru ingin merebut Indonesia? Indonesia itu sudah di tangan pribumi. Berarti ingin kamu rebut di bawah kekuasaan kamu, di bawah pemimpinan kamu. Ayo pribumi, mikir dong, mikir. Kamu tuh diajak merebut Indonesia di bawah kendali mereka. Ini kan goblok namanya kalau seperti ini. Masa kepemimpinan Indonesia diserahkan pada dia, imigran Yaman? Kamu ngerti nggak kakek moyangnya imigran Yaman siapa? Ngerti nggak? Sinau makanya moco sejarah. Belajar makanya ya. Kakek moyang imigran zaman itu namanya Utsman bin Yahya. Dia yang melarang perlawanan terhadap Belanda. Yang saat itu perlawanan sudah dilakukan oleh rakyat Pandeglang, rakyat Banten, rakyat Cirebon bersama ulama-ulamanya untuk melawan penjajahan Belanda. Sementara Mufti Utsman bin Yahya, ini muftinya bangsa Belanda, melarang hal itu. Lah kok sekarang kamu teriak-teriak ingin merebut Indonesia? Merebut untuk siapa? Hei, dulu saatnya perang kamu kemana? Dan wahai orang pribumi, jangan mudah tergiur toh dengan kata-kata seperti itu. Pak Karno bilang beliau menitipkan negara ini untuk kita, bukan untuk orang-orang asing. Lah kalau kamu ikut-ikut dengan mereka yang mengatakan dalam pidatonya siap rebut Indonesia, siap, sementara mereka orang-orang imigran Yaman, itu sama saja kamu mengkhianati Pak Karno. Kamu mengkhianati pendiri-pendiri bangsa ini. Berarti kamu tidak pantas hidup di Indonesia. Sadar gitu loh, sadar. Indonesia itu sudah di tangan, di pewaris Indonesia yang sah di bawah kepemimpinan orang-orang Indonesia asli. Lah kok kamu digerakkan ingin merebut Indonesia, kok gelem oleh orang-orang yang gak berjasa pada Indonesia? Mikir toh mikir. Dosa besar itu loh namanya kamu itu, mengkhianati perjuangan para pendahulu-pendahulu kita yang telah mengorbankan nyawa, darah, dan yang lain-lain. Saat ini kita tuh tinggal mengembangkan, menjadikan Indonesia menjadi kuat itu bagaimana. Jangan konyol dengan menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang imigran zaman. Kalau bisa, jangan sekali-kali kamu beri panggung mereka itu. Meskipun panggungnya kecil, jangan diberi. Mereka itu di sini hanya numpang. Saya ulangi, mereka itu di sini hanya numpang. Namanya numpang harusnya ikut peraturan, ikut undang-undang yang punya rumah. Jangan ikut-ikut mengatur. Kalau kamu pribumi malah ikut-ikut mereka, berarti kamu tuh pengkhianat dong kalau gitu. Ayo sadar. Pak Karno, Bung Karno menitipkan bangsa ini bukan untuk orang luar, tapi untuk kita. Nah, dengerin ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru. Berita makin lama makin lucu ya, makin kesini makin kesana. Kemarin diawali dengan duo kacamata bersama timnya yang gak terima dengan hasil pemilu. Ya, kemudian mereka menggugat ke MK, mengatakan ada kecurangan dan minta mendiskualifikasi wapres terpilih, juga melakukan pemilu ulang. Saya pikir hal itu udah paling jauh.
Ternyata disusul kemudian dengan Pak Uban dan Profesor 03 yang juga ikut-ikutan sama-sama ya, nggak terima dengan hasil gugat ke pemilu. MK. Ya, mereka mengajukan gugatan ke MK dan meminta pemilu ulang. Nah, ini parahnya. Mereka meminta Tanpa presiden dan 02. wakil presiden terpilih untuk didiskualifikasi. Di segitu takutnya ya bersaing dengan yang terpilih. Anyway, kemarin Pak Uban sempat ngomong kan, kalau misalnya tidak siap, ya jangan melakukan sesuatu. Tidak siap debat, ya jangan berdebat. Tidak siap kalah, ya jangan ikut kontestasi. Oh ya, ada satu hal yang amat sangat lucu bagi saya. Bukankah nih kemarin sebelum KPU memberikan pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, dua pasang calon ini bersama timnya juga selalu teriak-teriak, MK curang, MK diintervensi, MK itu melanggar kode etik, dan hasil keputusannya juga seperti tidak sah. Hasil keputusannya melanggar konstitusi. Intinya selalu menjelekkan MK, karena hasil keputusan MK yang ada. Terus sekarang, kalian ngajuin gugatan ke MK. Lucu ya, bukankah kemarin kalian yang sibuk untuk jelek-jelekan MK? Terus sekarang kok minta bantuan MK? Malu dong. Kalau nggak bisa kasih bukti yang konkret tentang adanya kecurangan yang TSM, terstruktur sistematis dan masif, ya jangan film abal-abal dan video orang bagi-bagi gantungan kunci Naruto yang dijadiin bukti. Kacau. Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya, telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum Di tim hukumnya dan etika. 03 ya. Untuk TPN Ganjar Mahfud, terutama partai utama penyokong Ganjar Mahfud, PDI Perjuangan, sudah menurut saya tahun berikutnya tidak usah mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Karena apa? Karena kalau kalah tidak mau mengalah, tidak mau mengaku kalah. Apa yang harus didiskualifikasi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran? Pencalonan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sesuai undang-undang, sesuai hukum. Dan kemenangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu atas kehendak rakyat, atas pilihan rakyat. Jadi tidak usah diganggu-gugat, tidak usah yang namanya harus didiskualifikasi dan segala macamnya. Saya sebagai pendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran tidak terima kalau TPN Ganjar ingin membuat Pak Prabowo dan Mas Gibran didiskualifikasi. Karena Pak Prabowo Gibran adalah pilihan saya, pilihan mayoritas rakyat Indonesia. 58% lebih seluruh Indonesia pilih Prabowo Gibran. Dan yang pilih Pak Ganjar Mahfud hanya ya 17% lah. Jadi tidak layak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ini parah nih. Oke dulu ya, biar nggak tegang ya. Ya apa-apa. Bukan haluan buat grup Bani dan Amin. Setelah pengumuman KPU. Hukum akan mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan gugatan terkait dengan. Halo, saudaraku sebangsa dan setanah air. Apa kabar? Semoga kabar baik dan semoga selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya mau mengabarkan bahwa akan ada gugatan-gugatan dari pihak paslon 01 Timnas dari Anies akan menggugat KPU atau Mahkamah Konstitusi tanggal 27 dan beberapa orang akan mengawalnya ke sana. Demikian juga tadi itu adalah sepenggal video dari Pak Ganjar Pranowo berserta stafnya juga akan memberikan gugatan kepada KPU juga Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pemungutan suara Pilpres 2024 ada kecurangan dan ada keganjilan. Di sini saya hanya berpesan kepada orang-orang yang terhormat ini dan kepada pakar-pakar hukum, mohon diperhatikan. Kita sebagai rakyat sudah benar-benar paham dan sudah benar-benar yakin bahwa
pemilu 2024 itu adalah bersih, tidak ada kecurangan. Di samping itu, saya mewakili suara rakyat di seluruh Indonesia. Jika Anda semua yang terhormat yang akan menggugat di KPU atau Mahkamah Konstitusi, tolong diperhatikan. Yang pertama, silakan kalau mau menggugat, siapkan data-data lengkapnya. Kemudian yang kedua, jangan lupa bawa saksi-saksinya, dalam kurung saksi hidup atau saksi mata, di mana letak kecurangannya. Ketiga, jika pemilu ini dianggap hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, tidak percaya dengan penghitungan KPU, mohon dijelaskan di mana tempatnya atau TPS-nya, beserta daerahnya, provinsinya, ataupun kabupatennya. Itu permohonan saya mewakili suara rakyat di seluruh Indonesia. Jangan hanya sekedar data-datanya saja, namun siapkan personilnya yang bisa dijadikan sebagai saksi mata per provinsi atau per daerah atau per kabupaten, siapa yang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti menggelembungkan suara. Kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Kubu 01 itu aneh-aneh aja ya. Mereka ke MK minta gugatan untuk pemilu diulang tanpa Gibran. Gibran itu udah dilindungi sama undang-undang ya, dan keputusan MK pada waktu itu sudah final, tidak bisa diganggu gugat ya. Tidak bisa diganggu gugat. Tuh, ya. Dan lagi kenapa sih sama Gibran? Kok sekarang jadi ketakutan gitu kayak kebakaran jenggot? Takut sama dulu katanya bilang ya? Gibran itu takut debat. Ya. Katanya Gibran itu kayak belimbing sayur. Samsul, asam sulfat segala macem, pelangak pelongo. Kok sekarang jadi takut loh sama Gibran? Kenapa coba? Karena ternyata mereka sendiri nggak nyangka kalau Gibran bisa meraup suara sebesar itu, ya, bisa meraup suara sebanyak itu, ya, yang katanya belimbing sayur, takut debat, pelangak pelongo, ternyata, ya kan, Pulau Jawa, ya, dengan pemilih terbanyak di Indonesia bisa disikat semua masih Gibran, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Makanya jangan terlalu merendahkan orang dulu di awal, ya. Sekarang udah tahu hasilnya aja loh, baru gugat sana gugat sini, cari celah ini, cari celah itu, iyalah. Mas Gibran mengatakan ada 1-2 parpol dari kubu 01 dan 03 akan bergabung. Apakah salah satunya? Pak Hasto, kok tumben gak nangis? Biasanya kan nangis, memilih rangkulan rakyat. Dari dulu pilihannya rangkulan sama rakyat. Tapi rakyat masih aja sengsara. Jadi bahasa sekjen, ini saya ingatkan nih Pak Hasto nih, kelasnya sekretaris jenderal, bahasanya harus yang berintelektual. Ketua Tim Hukum Anies Caimin minta pemilu diulang. Seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002. Aduh, Bang Ari Yusuf Amir nih, Ketua Tim Hukum Anies Caimin. Hayalan tingkat tinggi, bos. Ya, kok bisa minta pemilu diulang? Emang biayanya sedikit? Biayanya nggak triliunan, puluhan triliun. Negara kita sekarang sudah berhasil ya memangkas tuh biaya yang harusnya dipakai di putaran kedua puluhan triliun, sekarang jadinya bisa dipakai untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Kok malah kalian pengen buang-buang duit untuk putaran kedua karena ambisi kalian ingin jadi presiden? Pak Anies Caimin tuh pengen menang, ambisi terus, sekarang menghalalkan segala cara pokoknya menang gitu. Ya nggak bisa gitulah bos. Terus gimana dengan perjuangan para penyelenggara dan pengawas pemilu? KPU, Bawaslu, TNI dan Polri sudah berjuang menyelenggarakan pemilu, mengawasi pemilu ke pelosok-pelosok Sabang sampai Merauke, kota-kota terpencil di Indonesia. Kalian gak hargai semua perjuangannya itu. Sekarang sudah terbukti Pak Prabowo dan Mas Gibran menang,
lancar, tidak ada masalah. KPPS sudah banyak yang meninggal, puluhan orang meninggal karena kecapean di TPS menjaga suara, menghitung suara. Kalian sekarang minta pemilu diulang. Bangun bos, malu woy. Oke, itu tadi ya. Silakan dinilai sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.